Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Engkau sedang memikirkan tentang nasib bangsa ini? Tentu kita semua telah melihat hasil daripada pemilihan umum ya. Dan saudara, kita terus berdoa supaya ke depan Indonesia makin jaya. Amin. Dan terutama hari ini mari kita siapkan untuk bersaat teduh. Kita mau baca dan dengar serta renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Tuhan sudah memelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Karena itu kami senantiasa memuliakan Engkau. Kami kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebab bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang selalu kami andalkan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Bukan keinginan-keinginan kami, tetapi keinginan-keinginan Tuhan. Kiranya itu yang terjadi dalam hidup kami. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih besar daripada rancangan kami. Biarlah hari ini kami diajarkan oleh firman Tuhan, supaya kami senantiasa tidak tergiur oleh keadaan di sekitar kami. Hati kami melekat sama Tuhan, pandangan kami hanya tertuju kepadamu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Hosea pasal 4 pada ayat 1 dikatakan begini: dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ini luar biasa ayat ini ya. Dikatakan sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Dengan penduduk negeri Israel tentunya. Dan bisa jadi terjadi pada kita. Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri kita. Iya. Saudara, secara garis besar kitab Hosea ini merupakan ungkapan kepedihan hati Tuhan karena umat pilihannya, dalam hal ini bangsa Israel, yang begitu ia kasihi telah meninggalkan Dia dan berpaling kepada ilah lain. Hal ini benar-benar menimbulkan kecemburuan hati Tuhan. Karena itu di Ulangan pasal 32 ayat 16, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya. Mereka telah berkompromi dengan dosa. Tuhan yang hidup dan benar mereka tinggalkan. Kemudian berpaling kepada ilah lain. Akibatnya terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa. Di Hosea pasalnya yang ke-7 ayat 13 dikatakan begini: celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Karena dosa yang sangat besar inilah, saudara, sampai-sampai secara ekstrim Tuhan memerintahkan, ya kan? Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk apa? Menikahi seorang perempuan sundal untuk menggambarkan tentang bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah melakukan perzinahan rohani.
Di Hosea pasal 1 kalau kita baca ayat 2 dikatakan begini. Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara, keadaan ini tidak jauh berbeda dengan situasi anak-anak Tuhan atau yang disebut dengan gereja Tuhan di masa-masa sekarang ini. Betapa banyak orang percaya yang tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah mendua hati. Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Kalau sudah baca pasal Wahyu pasal 2 ayatnya yang keempat. Api itu tidak lagi berkobar dan mungkin sudah menjadi padam. Apa penyebabnya? Saudara, penyebabnya dunia, ya, hati mereka melekat sama dunia. Gemilau dunia dengan segala kenikmatannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, seperti yang tertulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, telah memikat dan menawan hati mereka. Mereka lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia, padahal persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Lupakah kita bahwa roh yang ditempatkan Tuhan di dalam kita diingininya dengan cemburu? Itu tertulis dalam Yakobus 4 ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa Kristus datang untuk kedua kalinya hanya untuk menjemput mempelainya yang setia sampai akhir, sedangkan yang tidak setia akan ditinggalkannya. Karena itu saudara, jangan tertipu oleh gemilau dunia. Jangan hatimu terpikat pada gemilau dunia. Jangan engkau bersahabat dengan dunia, tapi mari kita bersahabat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita telah memposisikan diri menjadi musuhnya Tuhan. Itu sebabnya, biarlah kita senantiasa melekat hati kepada Tuhan. Berpaut hati kita kepada Tuhan. Ada fasilitas yang Tuhan berikan. Iya kan? Kalau saudara baca di Mazmur 91, ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, ya. Di sana ada fasilitas yang Tuhan berikan, ya, kepada setiap kita yang hati melekat kepada Tuhan. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan supaya hati kita tetap melekat sama Tuhan. Amin. Jangan terpikat oleh gemilau dunia. Amin. Kiranya hari ini kita semua benar-benar mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti ada lagu yang berkata, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau ikut Yesus, tapi saya nggak mau hidup susah. Lagu ini menyatakan, meskipun keadaan kita babak belur, sekali Yesus tetap Yesus. Itu maksudnya, ya. Dan kalau kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara, Tuhan
tidak pernah ingkar janji. Dia akan menggenapi segala yang baik yang Dia janjikan kepada kita, asal itu saudara ya, hati kita tidak terpikat oleh kemilau dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami melekat sama Tuhan. Hati kami hanya melekat kepada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menjaga kami supaya kami tidak tergiur dan tidak terpikat hati kami oleh kemilau dunia. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea hari ini dalam seluruh kegiatan mereka, apapun bentuk kegiatan yang mereka lakukan di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan yang menyertai. Kiranya berkat Tuhan melimpah dan bawa kami semua untuk menikmati damai sukacita yang berkelimpahan. Hamba doa untuk setiap mereka yang bersukacita karena ditambahkan usia, digenapkan umur mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka. Sukacita, kebahagiaan mereka Engkau sempurnakan, dan perjalanan mereka di tahun yang baru Tuhan pimpin. Tuhan terus berkati mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit, yang sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Hamba doa dari tempat ini di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan